وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب حجة الإسلام أبو حامد الغزالي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الوقوف علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويزيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Kitab Bidayatul Hidayah halaman 230. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyabda'ahu bis-salami inda iqbalihi wa an yuwassima'a lahu fil majlisi wa ayyakhruja lahu min makanihi wa ayyushayyi'ahu inda qiyamih wa yasmuta inda kalami hatta yafrugha min kalami wa yatrukal mudakhalata fi kalami wa alal jumlati fayu'amilu bima yuhibbu an yu'amala bi faman la yuhibbu li akhihi mislu ma yuhibbu li nafsi fa ukhuwatuhu nifaqun wa hiya alayhi wa balun fid dunya wal akhirah fa hadza adabuka fi haqqil awamil majhulin wa fi haqqil asdiqai muakhirin. Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa thabbit bil subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ayyabda'ahu bis-salami inda ikbalihi wa ayyuwasi'adahu fil majlisi wa ayyakhruja lahu min makanihi wa ayyusabbi'ahu inda qiyamihi wa ayyasmuta inda kalamihi hatta yafrugha min kalamihi. Masih membahas tentang adab atau etika di dalam bersahabat, agar persahabatan itu bisa berjalan dengan baik, dengan benar, karena sahabat itu akan bisa memberikan syafaat nanti yaumul qiyamah. Jadi yang salah satu di antara yang bisa memberi sahabat itu justru adalah apa? Sahabat itu bisa memberikan pertolongan. Sahabat yang bagaimana yang akan bisa menjadi syafaat buat kita, ya, yaitu sahabat yang benar-benar bisa
itu khairul ashab man yadulluka 'alal khair, yaitu sahabat yang memang selalu mengingatkan dan mengajak kita kepada apa? Kebaikan-kebaikan. Nah, cari kan sahabat. Kalau sudah ketemu sahabat yang model begitu, jaga, jangan sampai terputus. Salah satu bentuk jaganya itu diantaranya adalah dengan adab, ya, dengan akhlak, ya, supaya jangan ada perselisihan, supaya jangan ada permusuhan, ya, di antara persahabatan. Dan diantaranya adalah adabnya itu wa ayyabda'ahu bisalam inda ikbalihi, ya, dan hendaklah dia memulai, ya, ayyabda'ahu, bahwa sesungguhnya dia itu memulai kepada sahabatnya itu bisalam, dengan mengucapkan apa? Salam inda ikbalihi, yaitu ketika berjumpa sama dia. Itu adab tuh. Ya, kalau kita kan biasanya malah enggak, udah pikir kita temen, iya kan? Enggak, adabnya kayak kita ucapin salam. Nah, salam ini beda, karena kalau dengan ucapan salam itu akan ada apa namanya, nilai yang lebih, ada nilai plus, ya, untuk kita ini berinteraksi itu. Salam itu dasar. Makanya salah satu untuk menciptakan kedamaian, kata Nabi, wa absus salam, tebarkan salam oleh kamu pada orang yang kamu kenal ataupun orang yang tidak kamu kenal. Wa absus salam, tebarkan olehmu itu salam, ya. Nah, menebarkan salam ini itu satu bentuk cara untuk bisa menciptakan kedamaian, ketentraman, dengan mengucapkan apa? Salam. Ya, assalamualaikum. Gampang apa susah? Hah? Susah. Susah apa gampang? Gampang. Gampang ucapinnya. Ngamalinnya yang susah. Ya, ngamalinnya susah. Makanya Nabi suruh susah, tebarkan salam. Nah, siapa? Ya, ada itu, insya Allah. Karena salam itu salah satu di antara asma min asma'illah, nama di antara nama Allah yang Allah turunkan di muka bumi itu adalah salam. Ya, yang Allah turunkan di antara nama-nama Allah itu adalah salam. Itu salam itu kan nama Asmaul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrifun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Nah, itu salam Allah tebarkan itu rahmat Allah dengan salam. Karena salam ini adalah merupakan salah satu cara untuk menciptakan kedamaian. Namanya dia salam. Dan salam itu doa. Doa. Satu hari Rasulullah SAW pergi ke pasar di Madinah. Ketika pergi di pasar Madinah, tiba-tiba ada anak perempuan kecil menangis. Gitu. Ini adalah kecil nangis perempuan. Kemudian ditegur, Nabi, kenapa kamu menangis? Iya Tuhan, kata dia, saya lagi kena musibah, uang saya hilang, kata dia. Oh, kenapa? Saya nggak tahu uang saya hilangnya kemana. Ini dan sebagainya. Berapa? 10 dirham. Oh, ya udah, diganti mana dikasih. Dah. Ya. Udah diucapin terima kasih, tapi masih nangis saja dia. Iya. Lanjut lagi. Kata dia 10 dirham. Mana? Nabi dikasih 10 dirham. Nah, kenapa masih nangis saja? Iya Tuhan, saya ini
hamba sahaya, budak. Saya tadi lagi disuruh sama tuan saya, sama majikan saya untuk belanja, bawa uang 10 dirham. Kemudian uangnya hilang. Bahkan itu udah ada dia. Sama tadi tuan saya pesan pulangnya jangan sore-sore. Paham nggak maksudnya? Pulangnya jangan sore-sore. Kalau bahasa kita pulang ke jam 2, ya, ini udah jam 4. Terus saya takut pulangnya tuan. Terus saya diomelin sama tuan saya, sama majikan saya. Oh, jadi maksudnya gimana? Kalau bisa tuan antarin saya pulang begitu. Udah dikasih duit minta dia apa? Minta diantarin, pintar juga dia. Akhirnya Nabi karena akhlaknya masya Allah, kata Nabi ya udah baik. Di mana rumahmu? Jalan tuh Nabi jauh itu. Nah, setelah sampai mana rumahnya ini? Benar tuh. Dia nggak kenal nih kalau yang dia ajak ngomong itu adalah Rasulullah. Gitu. Nah kemudian udah Nabi ngucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam dengar ada yang ngucapin salam, diintip sama dia. Masya Allah, Rasulullah yang datang. Masya Allah, mimpi apa ini? Kedatangan Rasulullah ke rumah. Sementara semua sahabat berharap banget supaya rumahnya didatengin sama siapa? Rasulullah. Ini nggak pakai diundang, tahu-tahu datang dengan Nabi Muhammad. Udah gitu mau jawabin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawablah sama dia. Tapi jawabnya dalam hati. Kira-kira Nabi dengar nggak? Nabi dengar nggak? Nabi nggak dengar. Makanya Nabi mengucapin salam lagi kedua. Dikencengin lagi sama Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab lagi sama dia, tapi dalam hati lagi. Nabi nggak dengar. Nabi ucapin lagi yang keberapa? Yang ketiga kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dijawab dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dia keluar ucapin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaba ya Rasulullah, terima kasih engkau telah datang. Masya Allah, ini enggak ada kebahagiaan yang paling bahagia ketika engkau telah datang kepada kami ya Rasulullah. Makasih ya Rasulullah. Oh iya, baik, sama-sama kata Rasulullah. Saya datang ke sini hanya untuk menghantarkan ini hambamu, hamba sahayamu, ini budakmu dia. Tadi aku ketemu di pasar. Dia sedang menangis karena uang yang dia titipkan untuk engkau belanja bersama dia hilang. Ya, nah, kemudian sudah aku ganti itu uang. Ya, kemudian dia takut mau pulang, makanya minta antar sama aku. Ya, takut diomelin pulang ke apa? Kesorean. Nah, aku pesan kiri sudah ini, tolong jangan dimarahin dia. Ya. Kata dia, enggak ya Rasulullah, saya tidak akan mungkin memarahi dia. Maka dia Rasulullah, aku niat karena dia sudah memberikan kabar gembira kepada aku. Dia telah mendatangkan, gara-gara dia engkau bisa datang ke rumahku. Paham tak maksudnya? Ya, gara-gara dia engkau Rasulullah bisa datang ke rumahnya dia. Kan hatiku sangat gembira sekali. Nah, aku akan bebaskan dia dari budak. Aku akan merdekakan dia dari budak karena dia bisa membuat hati saya gembira. Oh, masya Allah, terima kasih kata Rasulullah. Rasulullah nanya, kata Rasulullah, mohon maaf, tadi aku datang atau aku ucapin salam kepadamu sampai 3 kali, tapi engkau tidak menjawab. Apa engkau tidak mendengar suara salam? Dengar ya Rasulullah. Loh, kenapa enggak dijawab? Jawab ya Rasulullah, tapi dalam hati. Loh, dalam hati bagaimana aku dengar kata Rasulullah? Kalau kau jawab segala macam, mohon maaf ya Rasulullah, saking girangnya aku. Bukankah kau pernah mengatakan ya Rasulullah bahwa salam itu adalah merupakan doa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan, kedamaian, keselamatan ya atas kamu sekalian. Warahmatullah, dan juga semoga Allah memberikan rahmat. Wabarakatuh, dan juga semoga Allah memberikan keberkahan buat diri
itu doa ya. Betul, itu doa. Alangkah bahagianya ya Rasulullah, aku mendapatkan doa dari orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah, yaitu engkau telah mendoakan aku dengan ucapan salam. Makanya sengaja aku jawabnya pelan supaya salam engkau berulang-ulang. Begitu katanya. Berarti pintar nggak? Pintar juga. Ya, dia berulang-ulang supaya Nabi mengucapkan salamnya. Iya, berulang-ulang supaya dia mendapatkan doa dari Nabi seperti itu tuh. Masya Allah. Begitu sahabat. Selalu dia berusaha untuk semaksimal mungkin bagaimana mengambil manfaat. Ya. Beruntung mereka para sahabat, karena dia bisa ketemu langsung, bisa salaman langsung, bisa menatap langsung, bisa duduk langsung, betul ya? Iya, nikmat yang kayak begitu. Nah, buat kita enggak, gitu. Tapi Nabi pernah bicara, apa kata Nabi Muhammad? Man ro'ani, au ro'a man ro'ani dakhalal jannah. Kata Nabi Muhammad, man ro'ani, barang siapa yang telah melihat aku, barang siapa yang telah melihat aku, au ro'a man ro'ani, atau barang siapa yang telah dia melihat orang yang pernah melihat aku. Paham nih? Dua nih. Yang pertama man ro'ani, orang yang melihat aku, berarti langsung melihat Nabi. Au ro'a man ro'ani, atau dia telah melihat orang yang pernah melihat Nabi. Berarti kalau begitu langsung enggak? Hah? Enggak. Barang siapa yang melihat aku, berarti langsung. Atau dia telah melihat orang yang pernah melihat aku. Berarti dia enggak langsung. Dia lihat sahabat Nabi. Sahabat pernah lihat Nabi enggak? Pernah enggak? Pernah. Jadi dia lihatnya sahabat, bukan melihatnya Nabi. Man ro'ani aw ro'a man ro'ani, barang siapa yang melihat aku atau dia telah melihat orang yang pernah melihat aku, dakhalal jannah, masuklah dia ke dalam surga. Wa fi ba'di riwayat, dalam satu riwayat, haramallahu jasadahu 'ala niran, Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Baru ngapain? Lihatnya aja. Ya, Masya Allah. Nah, kita belum pernah melihat Nabi, tapi bisa kita sambungin. Ketika Sayyidina Anas bin Malik pernah ketemu, Rasulullah jadi doakan oleh Rasulullah. Sayyidina Anas bin Malik itu doain 3. Ya Allah, panjangkan umur Anas bin Malik, murahkan rezekinya Anas bin Malik, dan berkahkan keturunannya Anas bin Malik. 3 doa. Ternyata doanya ini semua dikabulkan. Ya. Anas bin Malik sahabat yang paling panjang umurnya. Yang kedua, Anas bin Malik rezekinya banyak. Ya. Kebun kurmanya itu setahun bisa 3 kali dia panennya. Padahal kurma itu panennya hanya setahun sekali. Tapi berkat doa Nabi itu kebun kurmanya bisa jadi 3 kali. Yang ketiga, anaknya banyak. Anas bin Malik. Nah, ketika Nabi meninggal dunia, sahabat-sahabat yang lain banyak yang meninggal dunia. Anas bin Malik umurnya panjang. Nah, ketika umurnya panjang, jadi orang udah banyak yang meninggal, tinggal dia. Kemudian Anas bin Malik diundang di dalam satu kampung untuk sampai datang ke kampung itu. Udah, giranglah ini warga karena kedatangan siapa? Anas bin Malik, sahabat. Akhirnya Anas bin Malik mau datang ke kampung itu. Semua orang menyambutnya. Tapi ada satu keluarga yang berbeda cara menyambutnya. Ya, saking girangnya dia kumpulin anak-anaknya, rumahnya dibersihin, dicetin, kasarnya begitulah. Ya, kayak orang mau lebaran gimana? Ya, dibeliin baju baru dan disiapin makanan yang enak-enak. Udah, datang tuh Anas bin Malik disambut. Anaknya disuruh keluar semua. Cium tangan. Bolak-balik ini itu dan yang sudah peluk dia, minta dikecup keningnya sama Anas bin Malik dan lain sebagainya. Anas bin Malik dibawa masuk ke rumahnya, suruh masuk, suruh makan dan lain sebagainya. Orang pada tanya, Anas bin Malik pulang, kemudian orang itu pada datang ke rumah keluarga itu.
Kenapa kamu lakukan itu kepada Anas bin Malik? Kenapa sampai penghormatanmu begitu luar biasa kepada Anas bin Malik? Bukankah Anas bin Malik itu hanya sebatas sahabat? Dia bukan nabi, dia bukan rasul. Kenapa kamu perlakukan itu seperti seorang nabi, seperti seorang rasul? Paham maksud itu? Kenapa kamu lakukan itu? Apa kata dia? Jawabnya sangat sederhana. Betul, saya tahu Anas bukan Malik. Anas bin Malik bukan nabi. Anas bin Malik bukan rasul. Aku belum pernah berjumpa dengan rasul. Tapi saat ini aku gembira, aku bisa berjumpa sama orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah. Aku belum pernah salaman dengan Rasulullah, tapi hari ini aku, keluargaku, semuanya bersalaman dengan tangan yang pernah bersalaman dengan Rasulullah. Aku belum pernah datang ke rumah Rasulullah. Aku belum pernah menginjak kakiku ke rumah Rasulullah. Tapi hari ini Allah kata rumahku diinjak oleh kaki yang pernah menginjak rumahnya Rasulullah. Masya Allah. Aku belum pernah makan di rumah Rasulullah, tapi hari ini rumahku ya bisa di tempat makan buat orang yang pernah makan di rumah Rasulullah. Begitu sahabat, luar biasanya mereka. Nah, jadi begitu. Salam itu ya kita dianjurkan untuk memulainya. Karena salam adalah kunci untuk menciptakan sebuah kedamaian, ya, untuk menciptakan sebuah kondisi yang baik itu adalah dengan menebarkan apa? Orang kalau diucapin salam, seneng nggak? Hah? Kagak ada orang yang marah-marah. Assalamualaikum bang, mampus lu salam aku lu. Nggak ada. Semua pasti akan senang. Karena dia doa ya, makanya disuruh tebarkan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun orang yang tidak kamu kenal ya. Nah begitu juga di dalam adab kita berteman, berkawan, bersahabat, untuk menjaga persahabatan ini. Jangan sampai goyah persahabatan ini. Sepele memang, tapi itu adalah kunci, yaitu dengan mengucapkan apa? Ayyabda'u bisalam inda iqbali. Memulailah kamu, awalilah diri kamu untuk mengucapkan salam kepada dia. Pasti sahabat akan senang. Assalamualaikum. Gimana? Sehat? Anda sehat? Keluarga itu sehat? Anak-anak gimana? Oke. Ya, kalau ditanya kayak begitu, Masya Allah, tenang Pak. Itu dengan salam, ya. Memang kita ini diciptakan kan untuk saling kenal mengenal. Nah sekarang kita bagaimana bisa mengenal langsung? Nah Islam tidak mengajarkan itu langsung. Temu orang si A, kita nggak kenal sama dia, pengen kenalan dengan cara yang kasar, main pelukan juga gitu. Kira-kira orang berani apa takut dia bermain? Kira-kira kenapa gila? Islam kan ada tembok yang menghalangi kita antara si A dengan dia, ya. Ada tembok-tembok. Nah tembok ini supaya kita dekat dengan dia, robohin dulu supaya dia ini. Robohinnya bagaimana? Ada si A. Nanti. Langsung salaman ke dia, bukan? Langsung ngucapin salam, bukan? Awali kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika. Senyum. Senyum dulu, bukan apa? Bukan salam, tapi senyum dulu kepada dia. Kita senyum sama dia, kira-kira dia cemberut apa senyum? Hah? Dia pasti senyum. Sudah, dia nunduk, itu pasti, ya pasti. Berarti kalau begitu sudah mulai pendekatan belum? Udah ada belum? Udah, berarti satu tembok roboh. Nah, terus supaya tambah dekat satu langkah lagi. Apa yang mesti kita kerjain? Salaman langsung, jangan. Ayyabda'ahu bisalam. Kalau kamu sudah senyum,
Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia pasti apa? Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada komunikasi. Berarti mau tidak mau hubungannya semakin jauh atau semakin dekat? Semakin dekat. Habis itu peluk enggak? Salam. Setelah mengucapkan salam, kemudian ya, maka disunatkan dalam salam itu, kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab An-Nawawi, jangan kau lepas buru-buru. Setelah kau ucapkan salam, kemudian kau bersalaman ini jangan langsung main ini. Ini sekarang modelnya orang salaman main di apa ya? Di betot aja. Nah ini salaman kalau bisa mau sahabat itu dialami. Di situ doa, saling doa di ini. Karena selama dia bersalaman antara satu dengan dua, ya kepada keduanya ini, maka selama itu dosa di antara keduanya gugur. Diampuni oleh Allah selama dia belum melepaskan salamnya. Melepaskan apa? Nah, kedua tangannya. Masya Allah. Nah, di situ kemudian kata Imam Nawawi, bagaimana kabar doa keluarga, bagaimana ini? Jadi semakin dekat. Ya. Nah, ini ada. Kalau mau menjaga persahabatan, ayyabda'ahu bisalam inda iqbalihi. Awalilah katanya. Engkau awali sama dia. Malah justru yang mengawali salam itu adalah orang yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan salam sunnah hukumnya, tapi menjawab salam wajib. Biasanya ngucapin saat biasanya sunnah sama wajib pahalanya gedean mana? Sunnah sama wajib pahalanya biasanya wajib. Ya, tapi di dalam rombongan salam justru pahalanya lebih besar sunnah nih. Paham gak maksudnya? Iya. Kenapa? Karena gara-gara dia orang jadi berzikir kepada Allah, orang menjadi menyebut nama Allah. Kalau dia tak salam, dia juga sudah salam. Nah, karena kita mengucapkan salam, jadi dia menjawab salam. Nah, itu kelebihannya. Ya, mengucapkan salam. Jadi orang yang mengawali mengucapkan salam itu justru dialah orang yang lebih mulia di hadapan Allah. Dan itu berat, nggak gampang. Apalagi kepada kawan dan teman, apalagi kepada orang yang nggak pernah, yang kita nggak kenal, betul ya? Enggak, susah tidak untuk yang begitu. Yang kenal aja nggak mau ucapin salam, apalagi yang nggak kenal. Tapi kalau orang itu ada iman di dalamnya, karena mengucapkan itu adalah merupakan bagian daripada keimanan, maka orang yang mengucapkan salam itu termasuk satu di antara bentuk kesempurnaan iman seseorang mengawali salam. Masya Allah. Ada kitab namanya, boleh itu nanti ini kalau boleh ini habis boleh juga. Qawmi Utuhyan, ya, Fiso Batil Iman. Jadi ada kitab namanya Qawmi Utuhyan, cabang-cabang iman. Jadi ada cabang-cabang tentang tanda kesempurnaan iman. Orang itu bisa sempurna cabang imannya itu, ternyata tanda-tanda kesempurnaan iman itu banyak, ada 70-an. Nah itu ada kitabnya namanya Qawmi Utuhyan, ya. Nah itu boleh tuh ini kan udah mau habis nih, ya. Untuk memperkuat daripada itu, baca kitab Qawmi Utuhyan, ya. Cabang-cabang iman. Jadi, iman sih satu. Paham nih? Semua kualitas keimanan itu, ya, untuk bisa mencapai kesempurnaan iman itu ada cabang-cabangnya, ada bagian-bagiannya, ya. Inda iqbalihi. Jadi ketika bertemu, maka kita mengawali daripada dengan mengucapkan wa ayyu wasi'alahu fil majlisi, dan hendaklah kamu bisa meluaskan bagi dia, melapangkan untuk sahabatmu itu fil majlisi, di dalam satu majlis. Ya.
Kalau bisa kita tahu. Duduk sini bang, udah siapin buat ente nih. Dia duduk sini. Tuh. Udah kita awal bicara salah, kita kasih duduk. Orang kira apa lagi? Oh senang banget tuh untuk adab bersahabat. Oh ayu wasi'alahu fil majlisi. Luasin tuh, lapangkan, duduk buat dia. Buat duduk yang dikasih. Wa ayyakhruja lahu min makanihi, dan hendaklah dia harus keluar untuk menerima sobatmu itu dari tempatnya. Ya. Jadi artinya kalau dia mau pulang ya udah kita antarkan dia untuk dia keluar. Wa ayyuwasi'u inda qiyamihi, dan kita harus mengikutinya, mengiringinya. Sahabat kita itu inda qiyamihi, ketika sahabat kita itu ingin balik, dia berdiri mau pulang, ya udah. Jangan dia mau pulang kita masih apa? Nah, udah kita hormatin. Itu yang saya lihat seringkali di kalangan-kalangan para ulama, para habaib itu begitu tuh, masya Allah. Ya, di dalam takzimnya dia, dalam bentuk penghormatannya, datang untuk orang dia berdiri, diri nggak? Iya. Kemudian kasih luas dulu sama dia. Ya, ntar tuh orang mau pulang dia juga ikut apa? Dia ikut berdiri, Pak. Masya Allah. Ada luar biasa tinggi. Wa ayyasmuta inda kalamihi, dan dia harus diam. Ya, berusaha untuk diam inda kalamihi, ketika sahabatnya itu berbicara. Hatta yafrugha min kalamihi, sampai dengan kosong, jadi selesai dari pembicaraannya, gitu. Wa yatrukal mudakhalati fi kalamihi, dan hendaklah kamu jangan harus meninggalkan saling memasuki dalam bicaranya. Ada jangan disela. Dia lagi ngomong jangan diapain. Nah, kita kasih kesempatan dia. Wa 'alal jumlati fayu'amiluhu bima yuhibbu ayyu'amalu bihi. Ya, itu adab-adab yang kelihatannya sepele tuh. Tuh urusan tadi urusan kecil apa urusan gede? Hah? Kecil tuh urusan ucapin salam, ngasih duduk, ini diri kita ketika dia mau pulang. Kalau dia lagi ngomong jangan diapain? Jangan diselak ini itu segala macam, kita dengerin dulu, gitu. Jangan dia ngomong kita main handphone. Ini itu urusan sepele, padahal tapi dengan kayak begitu hubungan emosional kita akan jadi lebih kuat dengan kayak begitu. Orang akan jadi lebih senang, orang lebih akan jadi perhatian. Masya Allah, luar biasa. Ya. Wa yatrukal mudakhalati fi kalamihi, jangan kamu selak itu. Ya, tinggalin tuh menyelak orang yang sahabat kamu sedang apa? Ngomong. Wa 'alal jumlati, dan secara garis besarnya katanya fayu'abiluhu bima yuhibbu ayu amala bihi. Hendaklah ya dia harus bergaul dengan sahabatnya itu dengan cara yang dia sukai, ya sebagaimana dia disukai pergauli dengannya, kayak gitu kan. Ketika kita diucapin salam, ya kita senang jawabnya Waalaikumsalam. Ketika kita lagi mau duduk dikasih tempat, kita gila nggak? Hah? Kita senang, ya. Kemudian ketika kita lagi ngomong diperhatiin sama dia, nggak diselak sama dia, senang kita. Begitulah mereka juga senang orang diperlakukan seperti itu, ya. Makanya wa adal jumlati, dan ada garis besarnya, kesimpulannya fayu'amiluhu, maka hendaklah dia harus bergaul dengan sahabatnya itu bima yuhibbu ayu amala bihi, yaitu dengan cara yang dia sukai di dalam pergaulannya dia. Bagaimana kita suka, begitulah orang juga suka. Maksudnya itu? Iya. Ya, kita suka orang pada ngucapin salam sama kita, sama. Dia juga suka kalau kita ucapin salam. Kita senang, merasa dihargai, dihormatin. Ketika kita datang dikasih apa? Tempat duduk sama dia, dikasih. Begitu juga dia. Ya, kita senang. Ketika kita lagi bicara, didengerin sama dia, ya diperhatiin. Kemudian merespon setelah setelah selesai berbicaranya kita, Masya Allah, senang kita. Kita mau pulang, kita berdiri, dia ikut berdiri, diantarkan kita ya ke tempat keluarnya, senang.
kita senang diperlakukan begitu, orang lain juga pasti apa? Pasti senang. Kalau sudah seperti itu, maka tumbuh ya hati senang itu akan menjadi sebuah jalinan untuk menjaga persahabatan. Faman la yuhibbu li akhihi mislu ma yuhibbu li nafsihi, maka barang siapa yang tidak mencintai sahabatnya, saudaranya seperti apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri, fa ukhuwatuhu nifaqun, maka persaudaraannya itu adalah sebuah kemunafikan. Ya, jadi barang siapa yang enggak suka kepada saudaranya sebagaimana apa yang dia sukai pada dirinya, nah itu berarti persaudaraannya dusta, bohong, sebuah persaudaraan yang penuh dengan kemunafikan. Ya, kita suka dihormatin, dihargai seperti tadi. Ya, sementara ya misalnya dia melakukan itu sama kita, tapi kita nggak mau ngelakuin sama dia, paham nggak? Ya, dia ngelakuin nih hormatin buat kita, tapi kitanya nggak melakuin dia, nggak hormatin dia, ketemu nggak assalamualaikum gitu, kemudian dia duduk nggak kasih tempat duduknya, ngomong kita selak ini itu, nah berarti persahabatan kita katanya fa'ukhuwatuhu nifaqun, berarti persahabatan kita penuh dengan apa? Kemunafikan, bohong, itu persahabatan yang bohong. Wahiyya alaihi wabalun fid dunya wal akhirah, dan saudaramu itu kepadanya katanya wabalun, dia akan menjadi beban buat dirimu fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Fahadha adabuka fi hakil awam al-majhuli fi hakil asdiqai al-mu'akhir. Ya, fahadha, maka yang tersebut ini semua katanya adabuka adalah adab-adab ya, daripada adab-adabmu fi hakil awam, pada hak orang-orang awam al-majhulin yang tidak dikenal, wa fi hakil asdiqai, dan juga pada hak teman-teman kamu ya al-mu'akhir, yang bersaudara, yaitu teman bersaudara maksudnya sahabat. Itulah semua adab-adabnya. Artinya cara-cara kita ya udah dibahas tuh semua, udah belum? Ya udah semua, termasuk daripada ini, yaitu yang terakhir adalah tentang mengucapkan, mengawali dengan ucapan apa? Salam. Kalau mau duduk kita kasih tempat duduknya yang baik, itu kita luaskan. Kalau ngomong yang mending. Wa ammal ismu sadisu wa humul ma'arifu fahdhar minhum. Ya, nanti akan masuk lagi bab yang lainnya insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah panjangin umurnya. Al-Fatihah.